Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Hari lahirnya diperingati setiap tanggal 1 Juni. Apa arti Pancasila? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya dasar, asas atau prinsip. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas atau 5 prinsip. Kelima dasar asas prinsip tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia berdasarkan pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 bahwa negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Kosakai adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia. Jepang berjanji akan membantu proses kemerdekaan Indonesia dengan BPUPKI sebagai wadah. Menurut sumber belajar Kemdikbud, sidang pertama BPUPKI diadakan di Gedung Chuosangiin di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad lembaga DPR pada zaman kolonial Belanda. Sidang dibuka pada tanggal 28 Mei tahun 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya pada tanggal 29 Mei tanggal 1 Juni tahun 1945 dengan tema merumuskan rancangan dasar negara. Pada sidang pertama ini, terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang konsep dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo dan Ir. Soekarno. Barulah pada hari terakhir yaitu tanggal 1 Juni tahun 1945 Ir. Soekarno mengusulkan 5 asas yang dikenalkan sebagai Pancasila. Lima asas usulan Soekarno, yaitu 1. Nasionalisme, kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme, peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dengan kelima rumusan konsep dasar ini dan pengenalan istilah Pancasila, akhirnya hari tersebut ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam dalam Indonesia yang baru. Sampai akhir sidang pertama, masih belum ditemukan kesepakatan untuk perumusan dasar negara. Sehingga akhirnya dibentuklah panitia kecil untuk menetapkan dasar negara ini. Akhirnya dari hasil diskusi panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945, lahirlah Piagam Jakarta, Jakarta Charter, yang di dalamnya termasuk rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara berdasarkan Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah dilakukan perubahan pada rumusan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, akhirnya alinea keempat dari naskah Piagam Jakarta dijadikan dasar negara bernama Pancasila. Kelima sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila dijelaskan dalam tab MPR No. 3 MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan. Dalam ketetapan ini,
Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara, yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sementara menurut buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 oleh Kemdikbud, fungsi dan peranan Pancasila yang lain adalah sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Demikian pengertian, sejarah, dan fungsi Pancasila.